Bayangkan sebuah pertemuan yang tak lazim. Di satu sisi, berdiri Sultan Al-Zahir Baibars, sang singa Mesir, penakluk pasukan salib, dan penghancur mitos tak terkalahkan tentara Mongol. Pedangnya telah memenggal ribuan musuh, dan namanya saja membuat raja-raja Eropa gemetar. Namun, di sisi lain, berdiri seorang pria kurus kering, tanpa harta, tanpa senjata, hanya berbalut jubah lusuh. Dialah Imam Nawawi. Sejarah mencatat momen epik ketika sang penguasa dunia militer dibuat tak berkutik, bukan oleh pasukan musuh, melainkan oleh keberanian seorang ulama yang hanya takut kepada Allah. Inilah kisah tentang izzah, harga diri seorang mukmin sejati. Untuk memahami besarnya keberanian Imam Nawawi, kita harus terlebih dahulu memahami siapa yang ia hadapi. Sultan Zahir Baibars bukanlah penguasa sembarangan. Ia adalah legenda hidup pada abad ke-13. Di bawah komandonya, mitos ketakutan dunia Islam terhadap bangsa Mongol dihancurkan di pertempuran Ain Jalut. Ia juga yang memukul mundur sisa-sisa pasukan salib dari tanah Syam. Baibars dikenal keras, tegas, dan tak segan menumpahkan darah siapapun yang menghalangi ambisinya. Kekuasaannya mutlak. Titahnya adalah hukum yang tak terbantahkan. Namun, perang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ketika ancaman Mongol kembali membayangi Damaskus, kas negara menipis. Sultan Baibars membutuhkan dana cepat untuk memobilisasi pasukannya. Ia melihat kebun-kebun rakyat yang subur di sekitar Damaskus. Dalam benak sang sultan, keadaan darurat militer membenarkan segala cara. Ia berniat mengambil alih kebun-kebun tersebut sebagai aset negara untuk membiayai perang. Sebuah keputusan yang bagi rakyat kecil adalah bencana, namun bagi penguasa adalah strategi. Akan tetapi, hukum Islam melindungi hak milik pribadi. Sultan tidak bisa begitu saja merampas harta rakyat. Baibars membutuhkan legitimasi. Ia membutuhkan fatwa. Maka dikumpulkanlah para ulama dan qadhi, hakim, dari seluruh penjuru Syam. Sultan meminta mereka menandatangani sebuah fatwa yang melegalkan penyitaan kebun rakyat demi jihad melawan Mongol. Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah perintah terselubung dari orang yang memegang nyawa mereka di ujung pedangnya. Satu persatu, ulama-ulama Damaskus pun luluh. Ketakutan akan murka sultan, atau keinginan untuk tetap dekat dengan kekuasaan, membuat mereka tak berdaya. Mereka memberikan tanda tangan mereka, melegalkan perampasan harta rakyat atas nama darurat perang. Mereka berdalih bahwa ini adalah fikih prioritas. Namun hati nurani mereka tahu bahwa rasa takutlah yang menggerakkan pena mereka. Sultan tersenyum puas, hingga ia menyadari satu nama penting belum ada di sana. Orang itu adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Berbeda dengan ulama istana, Imam Nawawi hidup dalam kezuhudan yang ekstrim. Ia makan hanya sekali sehari, menolak gaji dari madrasah, dan pakaiannya hanyalah kain kasar yang murah. Ia tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki harta duniawi. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk ilmu. Orang seperti ini tidak memiliki celah untuk disogok, dan tidak memiliki ketakutan untuk kehilangan apapun. Karena ia memang tidak memiliki apa-apa selain iman. Sultan Baibars bertanya,
"Siapa yang belum tanda tangan?" Para menterinya menjawab, "Syekh Muhyiddin An-Nawawi." Sultan segera memerintahkan pengawalnya untuk menyeret sang imam ke istana. Bayangkan ketegangan saat prajurit-prajurit kekar itu mendatangi bilik sempit Nawawi. Namun sang imam tidak gemetar. Ia tidak berkemas untuk melarikan diri. Dengan tenang, ia bangkit, merapikan sorbannya yang sederhana dan berjalan menuju istana singa, siap menyuarakan kebenaran meski nyawa taruhannya. Imam Nawawi melangkah masuk ke aula istana. Di sana, kemewahan dunia terhampar di depan matanya, kontras dengan rakyat yang kelaparan di luar sana. Sultan Baibars menatapnya dengan tatapan tajam yang biasa membuat jenderal perang berlutut. Tanpa basa-basi, Sultan menyodorkan kertas fatwa itu dan memerintahkan, "Tanda tangani ini, wahai Syekh." Suara Sultan menggema, memantul di dinding-dinding marmer, menciptakan gema intimidasi yang mencekam. Namun, apa yang terjadi? Imam Nawawi menolak. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Aku tidak akan menandatanganinya." Sultan terperanjat. Ia bertanya alasannya. Imam Nawawi menjawab dengan logika yang menghunjam, "Wahai Sultan, aku tahu engkau dulunya seorang budak yang tak punya apa-apa. Lalu Allah memberimu kerajaan. Namun aku mendengar engkau memiliki 1000 budak yang masing-masing memiliki sabuk emas dan 200 pelayan wanita yang memakai perhiasan mewah. Jika engkau telah menjual semua emas itu untuk perang dan masih kurang, barulah aku akan memfatwakan bolehnya mengambil harta rakyat." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Sultan. Di hadapan seluruh pembesarnya, ia ditegur oleh seorang ulama miskin tentang gaya hidup mewahnya. Amarah Baibars meledak. Ia berteriak, "Keluar dari negeriku. Aku tidak ingin melihatmu di Damaskus." Ancaman kematian tersirat jelas di matanya. Biasanya, orang yang membantah Baibars akan berakhir tanpa kepala. Suasana ruangan menjadi sangat genting, seolah waktu berhenti berdetak. Imam Nawawi menjawab dengan ketenangan yang luar biasa, "Aku dengar dan aku taat. Aku akan pergi ke Nawa." Ia tidak memohon belas kasihan, tidak meminta maaf, dan tidak merevisi kata-katanya. Ia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah yang sama tenangnya saat ia masuk. Bagi Imam Nawawi, diusir dari kota hanyalah perpindahan fisik, bukan kehinaan jiwa. Kematian baginya hanyalah jalan pintas menemui kekasihnya, Allah SWT. Setelah Imam Nawawi pergi, para menteri memberanikan diri bertanya kepada Sultan, "Wahai Sultan, mengapa engkau tidak memenggal kepalanya? Dia telah menghinamu di depan umum." Mereka heran karena Baibars tidak pernah membiarkan pembangkangan. Sultan Baibars terdiam sejenak. Nafasnya masih memburu, namun bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang jarang dirasakan oleh seorang penakluk. Dengan suara perlahan, Sultan Baibars menjawab, "Demi Allah, ketika aku menatapnya, aku melihat aura wibawa yang sangat dahsyat. Seolah-olah ada singa buas yang siap menerkamku jika aku menyentuhnya. Hatiku gemetar. Bayangkan, seorang sultan yang tidak takut pada ribuan pasukan Mongol, gemetar di hadapan satu orang ulama kurus. Inilah haibah, wibawa yang Allah berikan kepada mereka yang ikhlas." Sultan Baibars akhirnya wafat dan kekuasaannya pun berakhir. Istana-istananya kini tinggal puing sejarah.
Namun, Imam Nawawi, meski ia diusir ke kampung halamannya di Nawa dan wafat tak lama kemudian, namanya hidup abadi. Kitab-kitabnya seperti Riyadus Sholihin dan Al-Adhkar dibaca di setiap masjid di seluruh dunia hingga detik ini. Keberaniannya menjaga kebenaran membuat ilmunya diberkahi Allah melintasi zaman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah pada pedang atau jabatan, melainkan pada keteguhan hati memegang kebenaran. Ulama pewaris Nabi tidak menunduk pada penguasa, dan penguasa yang bijak tidak meremehkan nasihat ulama. Imam Nawawi, sang ulama kurus tanpa senjata itu, telah membuktikan bahwa siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Semoga kita bisa meneladani sedikit saja dari keberanian beliau.